Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah, karena pada pagi ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti kajian di Masjid JIS. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat keluarga dan pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak juga pada ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan dapat berguna diamalkan terutama oleh ibu-ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kajian Majelis Taklim Al-JIS ini sudah beberapa kali terselenggara. Semoga insya Allah istiqomah tiap bulannya. Tidak berpanjang lebar, silakan Ustadz untuk menyatakan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan untuk sama-sama bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini adalah silaturahmi yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi yang menghadirkan keridhaan dari Sang Pencipta. Alhamdulillah, ini salah satu kenikmatan tersendiri, sebab nikmat mencari ilmu itu adalah nikmat yang menghantarkan pada surga. Kalau saya tanya, kira-kira ibu-ibu lebih nikmat pengajian apa nikmat belanja di mall? Pengajian, memang orang solehah lah ya. Lebih nikmat pengajian atau berburu sale di mall? 70%. Ya, pengajian juga ya, sebab habis pengajian bisa ke sana. Kecuali kalau waktunya barengan. Nah, itu berarti yang punya mall sengaja. Tapi alhamdulillah kalau kita itu bisa merasakan kenikmatan di pengajian, berarti itu tanda kebaikan. Sebab tidak semua orang itu bisa merasakan nikmat pengajian. Ya. Jadi ada orang itu yang cuma disuruh pengajian itu susah. Ya, ada orang yang disuruh pengajian takut.
pengajian ya, ntar saya disuruh ngaji. Nah, ya, takut. Ada orang disuruh pengajian tuh gusar. Tapi kalau orang beriman itu pengajian itu sudah seperti ikan ketemu air, nyaman, bahagia. Makanya saya tadi juga beda. Di luar agak panas, begitu masuk ke sini nih langsung terasa dingin. Ya. Bukan, sebab orang-orangnya ini berhati baik. Teringat dengan satu asar yang disebutkan, man kana fi talabil ilm, ini qaul dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Man kana fi talabil ilm, barang siapa orang itu yang mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabi, maka detik itu surga sedang berebut untuk mendapatkannya. Jadi kita ini surga lagi rebutan untuk bisa membawa kita masuk ke dalamnya. Mungkin kalau yang datang dari daerah kurang lebih 15 tahun lalu ketika masih ada misal contoh Terminal Pulau Gadung, itu kira-kira kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masuk Terminal Pulau Gadung itu ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada ya? Nah, itu gimana rasanya? Ya, sumpek ya, bukan kira-kira ditarik-tarik ya kita tuh. Tarik-tarik. Saya punya jamaah itu, Bu. Dia cerita 25 tahun yang lalu itu, Ustaz, saya pernah masuk Pulau Gadung. Tadinya itu nggak ada, bukan mau ke Surabaya jadi ke Surabaya. Ditarik-tarik sama orang. Ya, mungkin dia gagap gitu ya. Akhirnya dia naik-naik aja ya sudah. Nah, itu gambaran kita sekarang ini. Malaikat itu tarik-tarikan berebut kita supaya bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bersyukur kesempatan pagi hari ini nggak kelihatan, memang malaikat itu nggak kelihatan, tetapi mereka sedang berebut mengambil kita, menulis di catatannya ibu fulana, ibu fulana, ibu fulana saat ini berhak baginya untuk bisa masuk ke dalam surga. Tinggal kita kumpulkan catatan itu, nanti itu yang akan bisa membuat kita dimudahkan. Karena Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dia itu sedang menapaki jalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Jadi saya ini bersama dengan mereka-mereka yang dirindukan surga. Dan ternyata temanya juga begitu ya. Temanya wanita yang dirindukan surga. Saya tadi muqaddimah aja itu. Sebab ini katanya kita baru sama-sama kembali untuk menghidupkan pengajian. Wajib kita hidupkan pengajian itu. Sebab pengajian itulah yang bisa membuat hati kita ini sehat, yang bisa membuat jiwa kita ini berada pada fitrahnya yang baik. Kalau kita ini tidak pengajian, kita tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka nanti ditakutkan hati kita ini sakit. Kalau hati sudah sakit, itu akan membuat hidup ini kacau balau. Tapi kalau hati kita ini sehat dan kita jaga sampai meninggal tetap sehat, maka kita itu akan dipanggil dengan panggilan terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Coba nanti kalau kita dipanggil begitu, aduh ini kebahagiaan yang hakiki. Puncak dari kebahagiaan itu ketika kita itu meninggal, di saat dicabut nyawa kita, panggilannya begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang sehat,
kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ini kenikmatan yang puncak dari segala kenikmatan. Ya. Baik, kita sekarang ingin mencoba melihat tentang wanita-wanita yang dirindu surga. Ya, tentu pertanyaannya, siapa wanita yang dirindu surga? Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim, ad-dunya mata', kata Nabi. Dunia itu adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan kenikmatan yang paling puncak dalam kehidupan dunia itu adalah, atau sebaik-baik kenikmatan itu adalah wanita salihah. Jadi kalau kita lihat, ini bukan sekedar berita, tapi ini adalah pujian dari Nabi SAW bersama, atau pujian dari Nabi SAW untuk para kaum wanita. Banyak kita dengar katanya penghuni neraka terbanyak wanita. Penghuni neraka terbanyak wanita. Tetapi sebaik-baik perhiasan dunia wanita. Surga ada di telapak kaki wanita. Di Al-Quran ada nama surat wanita. Jadi memang wanita ini poros pembicaraan dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Jadi kalau mau mengumpulkan ini, jadi nggak usah minder ketika disebutkan yang paling banyak di neraka wanita, nggak apa-apa. Yang penting bukan saya, nah, begitu. Ya, yang penting bukan saya. Kalau saya, insya Allah wanita yang dirindu surga. Karena kalau saya sih yakin, saya yakin kalau yang ada di sini nih, ibu-ibu ini mah udah pasti surga. Kalau saya yakin aja, seyakin-yakinnya saya. Kalau yang di sini di surga. Sebab kalau yang di sini tidak masuk surga, terus siapa yang masuk surga? Sudah pengajian, pagi-pagi udah siap-siap. Suami sudah jalan ke kantor. Rumah udah siap. Anak udah sekolah. Subuh tadi sholat, Ramadan puasa, aurat ditutup, udah surga. Tinggal yang terakhir aja nanti ditanya sama suami, Pak, ridho sama istri? Begitu suami ridho, selesai. Apalagi suami, kalaupun nanti ditanya, gimana Pak, ridho nggak? Tinggal ibu prototin dikit aja. Apa? Ya gitu masuk. Kebiasaan di dunia Bu, jalankan lagi nanti di akhir. Kebiasaan di dunia jalankan lagi nanti di akhir. Selesai sih. Karena ada orang bilang kalau wanita itu menjalankan 4 ketaatan ini, sholat 5 waktu, menutup aurat, puasa wajib di bulan Ramadan, dan taat suami, masuk surga. Suruh pilih dari pintu manapun. Sholat, gampang, sudah sholat. Nutup aurat, alhamdulillah. Puasa, iya. Makanya dari 4 ini yang paling susah mana? Terakhir ya, taat sama suami kan? Enggak juga Bu, tinggal nanti kan disatakan suami yang ditanya gimana Pak, istri taat. Nah tadi saya sampaikan sekarang, plototin apa? Nanti suami angguk-angguk ya. Baik, itu dia. Nah sekarang kita akan lihat kalau dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang terbaik dari perhiasan dunia ini adalah wanita salehah.
Jadi kita diajarkan di dalam agama ini bahwa Islam itu tidak memandang jabatan semata, tidak memandang status sosial semata, tidak memandang rupa semata. Nggak peduli dia mau anak raja kah, anak presiden, nggak peduli dia orang paling kaya sedunia kah atau miskin, nggak peduli dia cantik atau jelek, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Nah, ini menjadi ciri khas dalam peradaban Islam. Karena sebelum Islam hadir itu semua orang itu seolah mengatakan kalau yang namanya raja terhormat, yang namanya orang kaya terhormat, kalau rakyat jelata terpinggirkan, orang miskin tersingkirkan. Islam datang nggak bicara itu. Bahkan di masjid Nabi jejer antara Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya, Utsman bin Affan, anak raja berdarah biru, dengan Bilal bin Rabah, mantan budak kulit hitam. Jejer, tidak ada yang membedakan di antara mereka. Ya. Sama kita juga begini, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya kalau yang senderan sama yang tidak senderan. Cuman itu kan perbedaannya bukan karena apa. Perbedaannya hanya karena yang senderan mungkin wah, ya. Yang senderan memang dapatnya jatah senderan. Alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini masya Allah ya. Kadang-kadang kalau di masjid itu saya kalau pengajian sama bapak-bapak tuh geleng-geleng. Kalau ibu-ibu kan rapi gitu ya. Kalau bapak-bapak itu langsung mojo semuanya, kenapa ya? Nah, mungkin beda kalau bapak-bapak itu beban hidupnya berat. Ya, sehingga mau tidak mau dia harus bersantai. Saking beratnya beban hidup. Sedangkan ibu-ibu ini memang yang menjadi beban hidup. Jadi memang tidak perlu bersantai. Ya, itulah yang membedakan. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu iya. Nah, itu perbedaan. Saya selalu melihat kalau yang bapak-bapak itu mesti, saya heran, saya suruh coba maju Pak ke sini, ya paling 1-2 aja yang maju. Ya, kalau ibu-ibu itu udah rapi gitu. Karena itulah tadi mungkin beban hidupnya berat, saya akhirnya maklumi saja. Baik, wanita yang dirindu surga. Siapa wanita yang dirindu surga itu? Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 69. Silakan nanti kalau ibu, rata-rata sekarang kan ibu-ibu itu solehah semuanya, di tasnya pada bawa Al-Quran semua. Nggak ada kayaknya sekarang yang nggak bawa Al-Quran tuh nggak ada. Beda kalau 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu mungkin ada yang nggak bawa Quran. Tapi kalau sekarang saya yakin semua bawa Al-Quran. Bahkan keluar komplek perumahannya Al-Quran ketinggalan balik lagi. Ya. Al-Qurannya di handphone. Jadi niatkan saja saat membawa handphone kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bawa Al-Quran. Jadi itu handphone kemana-mana dibawa, pahala nanti. Ketinggalan, aduh ya Allah Al-Quran saya ketinggalan. An-Nisa 69. An-Nisa 69 ini kita bicara tentang ciri-ciri dulu. Ciri-ciri wanita yang dirindu surga. Yang pertama An-Nisa 69. Memang ayatnya ini diambilkan yang umum-umum, tapi ini berlaku untuk laki dan wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Benar apa? Betul ya itu ya? 69 itu ya? Inilah dia wanita yang dirindu surga. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wa may yuti'illaha wa rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu jangan didefinisikan yang berat-berat dulu ya. Didefinisikan aja yang memang sesuatu yang lumrah.
Bukan berarti taat pada Allah dan Rasulnya itu yang tiap tahun berangkat haji gitu. Jangan yang memperberat diri yang tiap malam tahajud gitu. Enggak juga. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menjalankan yang wajib-wajib itu udah taat kepada Allah dan Rasul ya. Sholat 5 waktu sudah sholat, zakat ditunaikan ya. Puasa Ramadan dijalankan, ketika mampu dia berangkat berhaji, nah, itu sudah bahagian daripada yuti'illah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Lalu yang lebih rileks lagi, sunnah-sunnah yang mudah untuk dikerjakan ternyata. Kalau sunnah-sunnah ini disesuaikan dengan passion. Kalau ada orang itu yang dia biasanya mudahnya melakukan ibadah itu, mudahnya baca Quran. Pokoknya kalau udah namanya baca Quran itu sesuatu yang menjadi kebiasaannya, nggak bisa ngeliat Quran kecuali dibaca. Ya. Kalau ibu-ibu di sini hari libur jam-jam 10 seperti ini, rumah sudah beres semua, lalu duduk di ruang tamu di meja. Di atasnya ada Quran, remote, handphone yang dipegang Al-Quran. Wanita solehah yang dirindu surga. Al-Quran yang dipegang ya. Kayaknya bukan di sini tempatnya. Yang dipegang apa Bu? Ya kan Qurannya di handphone. Bangun tidur yang pertama dipegang mau tidur yang terakhir dipegang. Jadi sekarang itu udah nggak lagi suami. Suami itu udah nomor sekian. Lebih dekat seseorang itu dengan handphonenya. Waduh, saya tanya sama bapak-bapak, Pak, lebih sering bersama handphone apa handphone apa istri? Handphone. Kalau handphone ketinggalan diambil nggak? Wah, gitu sekarang. Istri ketinggalan biarin. Manusia sekarang. Jadi yang disesuaikan saja apa? Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang contoh misalkan kita mudahnya tahajud, ya berarti tahajud yang dikerjakan. Mudahnya sedekah, ya sedekah yang dikerjakan. Mudahnya pengajian, ya pengajian yang dikerjakan. Yang jelas ada amal soleh yang dikerjakan dari hal-hal yang sifatnya itu sunnah. Hal-hal yang sifatnya sunnah, yang enak dikerjakan. Ada orang itu yang tidak bisa melihat kotak infak. Begitu melihat kotak infak, udah pokoknya bawaannya pengennya ngisi aja. Ada yang dia itu nggak bisa melihat masjid, bawaannya pengen mampir. Ada loh, saya punya jamaah tuh nggak bisa melihat masjid. Begitu lihat Ka'bah langsung daftar umrah. Begitu lihat Ka'bah langsung daftar umrah. Ya, itu mungkin. Ada yang nggak bisa melihat toko oleh-oleh. Bawaannya pengen mampir. Pokoknya apalah silakan. Itu yang kedua ya. Jadi taat di sini adalah menjalankan sesuatu yang mungkin ini menjadi hal yang ibu senangi. Jadi ibadah itu harus ibadah itu dijalani dengan sesuatu yang bahagia. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa, coba cari deh. Ibadah itu kan ratusan. Coba dicari ibadah yang kalau dilaksanakan itu membahagiakan. Ibadah yang dilaksanakan itu menggembirakan, menyenangkan. Supaya apa? Ada sesuatu ketika ingin melaksanakan ibadah itu ada rasa rindu di hati. Coba kalau saya tanya ibadah apa itu, kira-kira mungkin satu dengan yang lain beda-beda ya. Apa kira-kira ibadahnya?
yang kalau kita ingin melaksanakan itu, kalau kita melaksanakan senang banget, dan sebelum melaksanakan sudah ada rasa rindu untuk bisa melaksanakan. Kalau buat ibu-ibu ada tidak yang seperti itu? Ada nggak? Apa contoh kita coba sharing, berbagi apa contoh? Masak untuk suami, ya, pokoknya hobinya masak. Kan ada yang orang hobinya masak. Jangan salah, itu ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa. Hobinya masak, ya. Terus karena hobinya masak, itu kalau mau masak malam sudah terngiang-ngiang besok mau masak apa. Istri hobi masak, suami nggak hobi makan, kan keren. Ya. Makanya biasanya berat badan pasangan itu adalah salah satu tanda cinta pasangan. Dilihat pahala. Ada hadis begini, setiap suapan yang masuk ke istri itu adalah pahala suami. Makanya pahala suami itu nanti ada kalanya dihitung dengan berat badan istri. Baik. Itu yang kedua ya. Yang dicintai lah, yang disenengin. Kita melaksanakan itu kita senang. Kita ibadah itu. Ada orang itu, saya kalau jumpa dengan pengajian, saya punya pengajian tentang husnul khotimah. Ini rata-rata yang hadir memang di atas 60 tahun. Sebab syaratnya untuk hadir pengajian saya husnul khotimah itu hanya dua saja. Satu, di atas 60 tahun, atau dua, merasa tidak lama lagi. Hadir ini pengajian saya. Tua-tua ada 70, ada 80, datang udah pakai tongkat. Ini lain tuh kalau ditanya, kira-kira apa ibadah yang paling menyenangkan dan dirindukan? Jawabannya Masya Allah, tahajud. Rata-rata orang kalau udah 70 tahun, itu dia jam 2:30 itu otomatis mata buka segitu. Dah mau ngapa? Akhirnya mereka tahajud. 80, ada yang 91. Udah pokoknya aktivitasnya. Saya enggak Ustaz, kalau saya sukanya itu waktu yang paling saya senangi kalau habis subuh itu saya bisa duduk di teras sambil pegang tasbih, zikir. Oh, Masya Allah. Terus senang, pokoknya ada sesuatu yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya ini bercocok tanam, kira-kira itu bisa jadi pahala apa enggak? Ya, kalau bercocok tanam dalam rangka untuk bisa memberikan manfaat, ya berpahala. Karena orang kadang-kadang terjebak ibadah itu hanya 1-2 model, dan dia itu kayaknya melakukan itu terpaksa. Nah itu nanti tidak akan bisa menjadi nilai ketaatan. Tapi kalau kita lihat semuanya yang bisa mendatangkan kebaikan dan ridho dari Allah itu bernilai ibadah, maka insya Allah ini akan banyak pintunya. Baik. Lalu berikutnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Mereka adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin, dan mereka itulah teman-teman terbaik. Ibu-ibu, kalau nanti di surga bersama para nabi, kira-kira mau apa enggak? Senang apa enggak? Yakin? Lebih baik bersama nabi atau bersama teman-teman? Bersama Nabi apa bersama dengan bestinya? Bersama dengan Nabi ya.
Cuman kadang-kadang nanti siap-siap kita kalau bersama Nabi berarti ya agak kikuk-kikuk gitu. Kita nggak bisa menjadi diri kita apa adanya kan. Ya Rasulullah gitu. Ya, tapi kalau sama bestinya bisa ketawa ngakak-ngakak. Ya enggak lah, ya tetap yang terbaik bersama dengan Rasul. Nah yang kedua siddiqin. As-siddiq itu adalah sifat ya. Siddiq itu adalah orang-orang yang dia itu ketika melihat sesuatu itu langsung ingat Allah, itu siddiq. Dan ini diri di surga. Maka di antara 4 golongan ini, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin, nabi nggak mungkin kita jadi nabi. Maksud kita mau jadi nabi nggak bisa. Tapi yang siddiq bisa. Ada dalam gelar sahabat itu yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Tuh gelar Abu Bakar itu bukan nama yang As-Siddiq itu, yang itu gelar. Karena seolah ini mewakili orang yang punya sifat siddiq. Kalau dari Nabi, siapa Bu? Nabi pertama yang dapat gelar siddiq siapa? Saya kasih hadiah umroh, yang benar jawabannya 3, 2, 1, habis waktu. Iya kan hadiahnya umroh. Kalau lama nanti hadiahnya jadi kipas angin. Nabi pertama yang mendapat gelar siddiq adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam dalam surah Maryam disebutkan bahwa beliau ini adalah siddiq. Apa dan mengapa? Sebab Nabi Idris ini kalau melihat sesuatu tidaklah beliau pasti akan mengingatkan itu pada Allah. Itu orang siddiq namanya. Ibu lagi jalan di tepi pantai saat sunset, melihat keindahan itu, yang terucap apa? Yang terucap apa? Kalau yang terucap, Masya Allah. Itu berarti ibu siddiq. Ibu diberikan kesempatan makan dengan makanan yang begitu lezat, terhidang di depan mata atau terhidang di atas meja. Yang ibu ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu berarti ibu siddiq. Ibu diperkenankan untuk berangkat ke Masjidil Haram sampai dan pertama kali di saat melihat Ka'bah, apa yang ibu ucapkan? Allahu Akbar. Berarti itu ibu siddiq. Beda kasus ketika mau makan, makanan sudah terhidang, di foto. Jangan makan dulu, motok dulu. Lupa kalimat alhamdulillah. Saya bingung kira-kira kenapa ya orang kok sebelum makan difoto. Biar apa? Difoto biar apa? Gak ada di sini, mah gak ada yang begitu ya. Kirim ke suami. Ada orang begitu lihat Ka'bah itu gak ada yang wajahnya itu langsung haru. Ya, syahdu kan. Itu Ka'bah Ustaz, bentar, foto dulu, foto. Ini kadang-kadang jadi mereduksi makna, dikit-dikit foto. Ya nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kalau orang yang dapat gelar siddiqin itu pokoknya apapun yang dia lihat itu tidaklah kecuali mengingatkan dia pada Allah. Itulah dia Nabi Idris melihat langit langsung nangis. Bahkan beliau itu meninggal dunianya nggak di bumi. Nabi Idris itu meninggal dunia di langit keempat. Itu satu-satunya manusia yang meninggal di langit. Ya, kalau manusia yang diangkat ke langit ada 3. 1, Nabi Idris diangkat ke langit, meninggal di langit. 2, Nabi Isa diangkat ke langit, tapi nanti di akhir zaman akan Allah turunkan. Nah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit dalam waktu 1 malam dan diturunkan kembali di peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Idris ini diangkat ke langitnya itu sebab karena begitu begitu
takjub dengan segala kuasa Allah melihat orang meninggal dunia. Ya Allah, ini ada orang kok sampai seperti yang diingat Allah, sehingga pengen jumpa dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabutnya. Tapi itu kisah Nabi Idris. Jadi intinya orang yang kalau dia itu melihat sesuatu yang diingat Allah lalu meningkatkan keimanan, itu namanya siddiq. Ibu melihat, nah ibu tanpa sadar gitu ya, tiba-tiba berpikir tentang jantung. Mungkin lagi scroll ada orang berita meninggal karena serangan jantung, terus langsung pegang jantungnya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih sehat jantung. Padahal kita jarang-jarang kan ya. Ini ada yang tidak punya jantung? Semua punya jantung, tapi jarang yang berpikir tentang jantungnya. Jantung ini dari kita lahir sampai dengan detik ini pernah gak istirahat barang 1 jam? Dan fungsi jantung apa? Memompa darah. Itu namanya pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Kalau digabung terus gitu panjangnya, yang ada di seluruh tubuh kita ini mungkin ratusan kilometer. Dan di dunia ini tidak ada mesin buatan manusia yang bisa memompa itu sampai panjangnya ratusan kilometer. Coba cek pompa air di rumah kita, bisa memompa berapa meter? Dan itu gede. Dan itu kalau sudah 2 hari hidup terus nggak mati, kira-kira jebol. Kalau udah 5 jam hidup nggak mati, panas. Coba jantung kita pegang jantung. Pernah dia panas nih jantung, panas. Kayaknya dimatiin dulu. Ya. Padahal bebannya itu udah dari kita lahir sampai dengan detik ini. Dingin terus dia nggak ada masalah. Berdegup terus nggak pernah berhenti. Dan itu luar biasa yang dipompa. Kurang barang 1 kilometer aja dia kekuatannya untuk bisa memompa. Bahaya tuh. Ada sebagian dari pembuluh darah yang tidak teraliri darah. Tuh kalau mikir begitu langsung dia ingat Allah. Ini anugerah Allah. Ah itulah yang disebut dengan siddiq. Kalau ibu bisa begitu, diri surga. Kalau semua dibalikkan kepada Allah, diri surga. Lagi cuma berkedip mata. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Andaikan berkedip ini tidak otomatis, harus diperintah. Seperti kita menggerakkan tangan, repot hidup kita. Jarak sekian detik kita harus merintah mata, kedip, ceklek, kedip, ceklek. Aduh udah lama nggak minta kedip, ceklek. Susah hidup. Bayangkan ini mata berkedip nggak perlu diperintah, otomatis. Ya Allah, ini semua ciptaan Allah. Kalau dia ingat itu, dia langsung ingat Allah. Itu luar biasa. Ngelihat kulit rada hitam, dia ingat ini adalah nikmat Allah. Sebab dia hidup di negara tropis yang matahari begitu menyengat. Maka di antara yang bisa menyelamatkan dia dari segala macam penyakit yang disebabkan oleh sinar matahari adalah hitamnya kulit. Makanya alhamdulillah yang kulitnya rada gelap itu banyak perlindungan. Cuman kadang-kadang datang minta supaya diputih. Bingung, yang kulit putih datang ke Indonesia berjemur supaya hitam, yang hitam minta putih, yang pesek minta mancung, yang mancung minta pesek. Memang manusia. Padahal hidung mancung itu untuk daerah tertentu cocok. Hidung pesek memang fungsinya untuk daerah tertentu. Maka kalau kita lahir dalam kondisi yang tidak mancung, memang itu pas. Kalau mancung itu penciuman tajam, tidak cocok untuk daerah-daerah tropis seperti kita yang aroma itu begitu banyak. Beda nih kalau di daerah 4 musim yang lagi musim dingin itu aroma itu tidak terlalu tercium. Jadi kalau punya hidung mancung aman aja.
nggak tersiksa. Nah ini contoh gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak begitu kan, semuanya kayak gitu. Oleh sebab itu kita perlu untuk menjadi wanita dirindu surga melalui pintu siddiq. Apa-apa ingat Allah, apa-apa ingat Allah. Kalau kita dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah, itu insya Allah kita termasuk orang yang dirindu surga. Ibu-ibu kira-kira kalau berdoa lebih khusyuk lagi ada masalah, apa enggak lagi ada masalah? Sampai doanya sampai nangis. Ditanya sama sebelahnya, Masya Allah, khusyuk banget doanya. Enggak, lagi dimarahin suami. Oh. Jadi ketika orang itu merasakan sesuatu kenikmatan di saat dia dekat dengan Allah, melihat sesuatu ingatnya Allah, maka itu bahagian tanda dia wanita dirindu surga. Karena dia siddiqin. Yang berikutnya nih, syuhada. Nah, kalau tadi siddiqin itu artinya orang yang senantiasa ingat Allah. Syuhada itu orang yang senantiasa ingat hari akhir. Syuhada. Ya, gampangnya bahasa kita ini sekarang dikit-dikit ingat mati. Syuhada, makanya kan syahid itu meninggal di jalan Allah. Syuhada itu dikit-dikit ingat meninggal. Kira-kira Bu, kalau ada pertanyaan, dikit-dikit ingat mati, dikit-dikit ingat mati, itu positif atau negatif? Hah? Positif atau negatif? Negatif atau positif? Nabi SAW mengatakan begini, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang disebut dengan orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa memikirkan bagaimana kematiannya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka Hasan Al-Basri menyampaikan, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, kamu jumpai di saat kamu masuk, kamu disambut dengan sambutan hangat. Ketika kamu masuk dalam rumah dirasa nyaman, masuk ke ruang tidurmu, kamu merasakan kenikmatan. Pikir, andai nanti malam adalah malam pertama kamu di alam kubur, kira-kira kamu disambut dengan sambutan hangat seperti itu atau tidak? Dan ketika kamu memasuki kuburmu, kamu akan merasakan kenyamanan seperti itu atau tidak? Dan ketika kamu beristirahat, kamu mampu beristirahat dengan penuh kenikmatan atau tidak? Jika kamu rasa belum, maka saat ini, di saat kamu masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan kuburmu, siapkan. Itu syuhada namanya. Abu Bakar itu selain siddiq, syuhada. Sebab pernah dalam satu kesempatan ketika lagi makan, nangis. Ditanya oleh sahabatnya yang lain, wahai khalifah, kala itu sudah menjadi khalifah, kenapa nangis? Dan dijawab, masih nangis terus. Yang akhirnya membuat kanan kirinya ikut nangis, walaupun kanan kirinya nggak tahu nangisnya kenapa. Selesai baru Abu Bakar menyampaikan, kalian tahu kenapa aku nangis? Aku teringat dengan firman Allah, latus alunna yauma idzin anin na'im. Pasti kalian akan dipertanyakan nanti di hari akhir itu tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi mau makan, itu yang diingat ini nanti akan menjadi pertanyaan Allah. Sebab sudah diberikan kesempatan menikmati makanan itu. Itu nangis, kira-kira bisa jawab apa enggak? Dan itu tidak berlebihan, sebab kita kalau melihat orang sekarang nih baru mau ujian gitu. Saya ada lembaga di BSD itu, namanya Madarif Institute. Itu ada kelas. Ada kelas bahasa Arab, ada kelas fikih, ada kelas sirah, ada kelas Quran. Itu kita ada kurikulum. Setiap semester ada ujian. Baru kemarin selesai dan baru kemarin. Yang ikut usia-usia seperti ibu-ibu, usia 20 tahun, 25 tahun. Kau ketawa ibu usia berapa? Hah? Bukan? Oh, saya ketuaan berarti. Saya kira 25 tahun. Oh, itu ada yang ketika masuk itu loh. Begitu ditegur, apa kabar Bu? Baik. Serius apa? Ujian Ustaz, ujian. Wah, ujian dunia aja sampai segitu.
Ini ujian dunia Bu, iya ujian dunia Ustaz, cuma kalau nilainya enggak. Memikirkan tentang apa yang akan diujikan itu memang berat. Walaupun beliau-beliau yang hadir itu nggak ada fungsinya lagi tuh nanti dapat ijazah. Dan memang di lembaga kami itu hanya ada 2 nilai saja yang diberikan. Sangat memuaskan dan memuaskan. Oh, enak, tempat saya itu enak. Ya. Hanya ada 2 nilai saja, sangat memuaskan dan memuaskan. Makanya ketika kemarin dibagikan ijazah itu, Fulana, Ibu Fulana, sangat memuaskan, lalu bahagia semua. Ya, saya bilang memang itulah dia, keinginan kami adalah membahagiakan orang, sebab membahagiakan orang walaupun nilainya 5 itu tidak kami berikan nilai 5, tapi kita berikan memuaskan. Ya. Nilai 6 sangat memuaskan. Tapi itu mau ujian tegang, itu baru ujian dunia, gimana ujian? Nah ini syuhada maksudnya. Kalau ibu pernah dalam kesempatan aktivitas dalam hidup ini mikir, ya Allah ini nanti gimana saya jawabnya, pertanggungjawaban dari amanah ini, pernah ada momen seperti itu, berarti ibu syuhada dan ibu dirindu surga. Tapi kalau dalam hidup gak pernah dimikir begitu, gak pernah ada terlintas akhirat sedikit pun dalam hidup, aduh takut, jangan-jangan surga gak ada rindu sama sekali. Bahkan nauzubillah kalau nanti surga gak menginginkan mereka karena tidak pernah berpikir tentang akhirat. Tapi pernah nih ketika ada hal, momen apapun lah, saya gak minta, karena memang syariat juga tidak begitu ya. Dalam setiap hal harus begitu, itu susah juga gitu. Ya, saya teringat dengan satu hadis yang diriwayatkan dari Handalah, sahabat yang terkenal dengan warok dan taatnya. Tiba-tiba lagi jalan papasan sama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq tanya, Handalah, Masya Allah, apa kabar pagi ini? Jawaban Handalah yang bikin Abu Bakar kaget. Apa jawaban Handalah? Wahai Abu Bakar, Handalah ini sudah munafik. Diri ini munafik. Dia pukul dia. Wah, kaget Abu Bakar. Gimana Handalah? Kenapa kamu munafik? Kamu mustahil kamu munafik. Gimana gak munafik? Kata Handalah. Saya ini Abu Bakar, kalau lagi di depan Rasul seolah surga neraka di depan saya, tapi kalau sudah pulang ke rumah, udah ada di pasar seolah lupa lagi dengan surga dan neraka. Abu Bakar pun jadi mikir, nah, saya juga begitu. Jangan-jangan saya ini juga munafik. Aduh, kalau begitu ayo kita datang ke Rasul, tanya kira-kira kita ini munafik apa enggak? Datang ke Rasul. Begitu datang ke Rasul, tanya, ya Rasulullah, nampaknya sahabatmu Handalah ini sudah munafik. Ngomong sendiri begitu. Rasul hanya senyum saja. Kenapa Handalah? Kok munafik? Kenapa? Bagaimana tidak munafik ya Rasul? Saya kalau lagi ada di hadapanmu, bersama denganmu, itu seolah surga neraka ini di hadapan wajah ini dan tidak ada kecuali semangat ibadah. Tapi begitu sudah pulang ke rumah, semuanya sudah berubah. Kalau sudah jauh darimu, semua sudah berubah. Bukankah itu tanda munafik ya Rasul? Rasul senyum sambil pegang tangan sahabatnya, lalu mengatakan, Handalah, kalau kamu itu di depan saya sama di belakang saya, iman gak berubah dan sama, nanti malaikat datang kepadamu dan menyalamimu. Maksudnya apa? Berarti kamu udah bukan manusia lagi, kamu malaikat. Tapi kalau kamu di satu sisi iman naik, tapi kadang-kadang di satu sisi iman turun, itulah dia manusia. Sa'atan fasa'ah. Nah ini yang saya ambil dalilnya tadi. Maksudnya nggak dituntut kita semua harus menjadi malaikat dimanapun, nggak juga. Tapi ada momen lah, di mana momen itu yang membuat kita itu ingat tentang akhirat. Karena Nabi mengatakan sa'atan fasa'ah, sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat. Ada momen di mana kita itu membuat kita ingat dengan akhirat, itu sudah luar biasa. Melihat anak lagi tidur, tiba-tiba kita nangis, ya Allah, ini anak amanah yang kau berikan. Sampai sekarang saya masih belum merasa yakin bahwa saya bisa menjadi ibu yang terbaik untuknya, yang bisa menghantarkan pada sesuatu yang membuat dia bisa bahagia dunia akhiratnya, yang membuat dia menjadi hambamu yang kau cintai. Belum sampai di situ ya Allah, nangis dia. Oh itu momen kalau dia menjadi syuhada. Walaupun mungkin momen itu nggak apa-apa. Sebab
Memang kita dalam hidup itu naik turun, tapi momen itu momen yang luar biasa. Melihat anak begitu dia sudah bisa memberikan yang terbaik, kita kadang-kadang nangis gitu ya. Entah apalah anak dapat jual, anak bisa lulus sekolahnya, bisa masuk kuliah, terus kita lihat nangis. Di hati kita nangisnya tidak ada kesombongan, tapi nangis itu adalah bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Allah, hamba baru bisa seperti itu untuk membuat amanah yang kau berikan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buatku. Nangis dia begitu. Dan ingatnya Allah, karena ini adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu syukur. Jadi kalau ada momen-momen di mana ketika kita diberikan sesuatu, lalu kita berpikirnya untuk akhirat, bagaimana ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Di saat itu ibu-ibu dirindu surga, Tapi kalau nggak pernah ada momen itu, wah, itu nauzubillah. Tapi saya yakin lah kalau ibu-ibu di sini ini dari wajahnya ini rata-rata wajah-wajah syuhada, wajah-wajah yang senantiasa ngingetin, ya Allah ini akhirat, ya Allah ini akhirat. Ngelihat suami pernah nangis nggak? Ngelihat anak pernah nangis nggak Bu? Kan jawaban jujur. Kadang-kadang suami juga kan saya tanya. Nanti memadukan jawaban jujur ini. Jawaban suami apa? Mau tahu? Ini adalah rahasia di antara pengajian. Ntar kalau saya kasih tahu jawaban suami itu terkaget-kaget dan pulang akan menunggu kehadiran suami, merindukan pulangnya suami. Kalau saya kasih tahu jawaban suami, ya, merindukan untuk diomelin. Enggak. Suami, Allah atau ibu harus betul-betul kasihan sama mereka. Mereka ini adalah makhluk yang apa ya, yang akan mempertanggungjawabkan segalanya. Sebelum dia masuk surga, gak bisa dia sembarangan masuk surga, karena dia akan menunggu bagaimana hisab istrinya. Sebab semua yang dikerjakan istri akan ditanggung suami. Ibu merumpi, suami kerja, dosanya bagi dua. Tapi kalau suami melakukan aktivitas maksiat, ya dosanya dia tanggung sendiri. Ibu-ibu nggak ada urusan. Ya Allah, berat suami. Anak, belum lagi anaknya. Ibu-ibu nggak ada urusan anak. Ibu-ibu hanya ambil 10% pertanggungjawabannya. Suami 90%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sudah. Kita bukan membahas tentang derita suami. Kita judulnya wanita yang dirindu surga. Jadi kita jangan. Sebab setelah ini saya sholat duhur nih, ibadah sholat duhur kajiannya dengan para suami nih di kantor. Aduh, ya, kadang-kadang saya kalau lihat suami itu, kalau pengajian di kantor duhur gitu ya, apalagi kalau sudah tanggal tua, itu pandangan mereka anak semua. Ya nggak tahu, saya sampai harus halo biar Ustaz biasa, kasihan hidup mereka. Saya mau wakili jamaah saya. Nanti saya kasih tahu jawaban ini ya kepada mereka. Itu syuhada ya, artinya syuhada itu sifat yang dirindu surga ketika semuanya dikaitkan dengan akhirat. Semua dikaitkan dengan akhirat. Lalu salihin ini bukan hanya sekedar orang soleh gitu ya. Karena kita ini kalau disebut ini adalah lelaki soleh, dia lelaki soleh, dia wanita soleha, itu identiknya hanya orang yang apa Bu kalau disebut? Ini wanita soleha, ini lelaki soleh, itu apa biasanya identiknya? Cuman orang yang ahli ibadah gitu aja kan? Enggak. Soleh lebih dari itu. Makna salihin yang ada di sini
itu adalah orang yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Orang yang bisa menjadi penyebab baiknya orang lain itu soleh. Dia pakai jilbab, belum bisa dibilang dia soleh. Tapi kalau dia bisa menjadi penyebab orang lain untuk menutup aurat, itu dia soleh. Di situ soleh. Bukan berarti yang lain akhirnya pakai jilbab, dia copot jilbab, itu juga jadi soleh. Dia baik, lalu membuat orang lain jadi baik. Di sini letak menjadi soleh atau soleh dan diri surga. Dia pengajian dan akhirnya membuat orang lain pada pengajian. Nah, inilah dia salehah. Gampangnya begini, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya pribadi menjadi baik, tapi dia selalu berpikir, ya Allah, setelah saya akan mengajak yang lain. Nah, itulah dia salehah. Dan itu dirindu surga. Itu dirindu surga. Jadi kalau ada momen di mana ibu-ibu saat melakukan perbuatan baik itu, yang dipikir bukan hanya sekedar dirinya, tapi orang lain ingin juga merasakan hal yang sama dan melakukan hal yang sama, maka di detik itu ibu menjadi solihah dan dirindu surga. Ya. Tapi kalau ada contoh begini, mau kemana? Pengajian. Kasih tahu yang lain. Jangan, ini mau saya aja. Itu berarti belum solehah dan belum dirindu surga. Begitu juga begitu dia melakukan amal soleh, pengennya cuma diem dia aja. Nah, itu juga belum dirindu surga. Tapi begitu dia, ini bagus nih, kita ajak yang lain yuk. Itu baru dirindu surga. Baru itu dirindu surga. Jadi kalau yang tadi pengajian kesini ini sudah ngajak orang lain, berarti pagi ini sudah dirindu surga. Tapi kalau cuma didiemin sendiri-sendiri, saya maunya pengajian saya sendiri, jamaahnya saya sendiri, pembicaranya saya sekalian, panitianya juga saya, itu berarti bukan soleh dan tidak dirindu surga. Terus ada rasa di hati ini, kalau orang lain tidak bisa mendapatkan kebaikan itu, sedih hatinya, itu soleh. Ya Allah, andai dia tahu betapa besar pahala ini, pasti dia juga akan melaksanakan. Ada rasa itu, bukan rasa sombong, bukan. Begitu pulang pengajian melihat ada ibu-ibu kumpul di perempatan ngerumpi, terus langsung memang beda, ahli surga sama ahli neraka. Itu berarti bukan soleh. Surga pun tidak rindu, tapi begitu lewat dia, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Nah, itu berarti dia soleh, dirindu surga. Intinya kalau dari ayat An-Nisa 69, namanya udah An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Wanita. Jadi kalaupun ayat ini secara hukum para mufassir mensifatinya dengan hukum umum, general gitu ya. Tapi ini nggak bisa lepas dari namanya An-Nisa. Maka soleh ini nasihat untuk wanita, sebab adanya di An-Nisa. Nasihat untuk semua, laki dan perempuan. Tetapi tempatnya di surah An-Nisa ini seolah ada isyarat gitu, bahwa sifat ini harus ada pada wanita. Sifat yang senantiasa ingin mencintai nabinya, maka disebut minan nabiyyin. Bukan ingin menjadi nabi, tapi mencintai nabinya. Ya, kalau pernah ada momen ibu lagi duduk gitu ya, terus termenung mengingat Rasulullah, lalu tiba-tiba meneteskan air mata, atau membaca sholawat meneteskan air mata, atau di saat umrah atau haji lewat di depan raudhah, atau sholat di raudhah lewat di depan makam Rasulullah meneteskan air mata. Itu air mata yang dirindu surga. Itu air mata yang bisa memadamkan siksa neraka. Lalu tadi siddiqin, semua apa yang dijalani mengingatkannya pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dirindu surga.
syuhada, ketika apa-apa yang dijalani mengingatkan dia pada hari akhir. Akhiratnya bagaimana? Itu berarti dia dirindu syurga. Dan yang terakhir tadi saleh, orang-orang yang senantiasa punya niatan untuk memperbaiki orang lain, ya. Punya niatan memperbaiki dirinya dan orang lain, membuat dirinya taat dan membuat orang lain juga taat. Nah, itulah dia yang dirindukan syurga. Itu baru satu ayat. Padahal di sini ada 17 slide. Baru satu slide yang kita selesaikan. Masih ada berapa? 16. Tersisa 10 menit. Ya, saya sengaja memang paling ini 2 slide saja karena nanti supaya diundang lagi. Karena kalau diselesaikan semua, besok udah undang yang lain. Baik, yang kedua sekarang kita ke hadis dulu. Kalau tadi sudah ayat ya, sudah ayat, kita ke hadis ya. Nah, ini yang tadi saya di awal sampaikan. Sekarang mau kita sedikit lebih perdalam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nabi mengatakan begini: "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita ini sudah sholat fardunya yang 5 waktu, wasamat syahraha, puasa di Ramadannya full sebulan. Ya kalaupun besok nggak puasa dibayar karena uzur. Wa hasanat farjaha, dia tutup auratnya. Wa ata'at zaujaha, dia taati suaminya, maka akan dikatakan padanya nanti di akhirat, udkhulil jannah, masuk engkau ke dalam surga. Bukan cuma itu, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun kamu mau masuk, masuk, pilih, masuk ke dalam surga. Ya Allah. Syarat wanita masuk surga cuma 4. Syarat lelaki masuk surga 74. Checklistnya aja udah beda. Dan ini jangan kita bahas yang 74 ini buat nanti tubuh, biar makin susah mereka. Tapi kalau yang ibu-ibu nikmat sudah, makanya kalau saya ciri wanita dirindu surga, wah itu bahagia saya menyampaikan ini. Tapi kalau sudah ciri lelaki yang dirindu surga, berat. Ya, itu saya minta supaya makan siang dulu baru dengar pengajian, supaya tidak shock. Ya, supaya tidak shock. Makanya kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, ya Allah, seringlah dia dibesarkan hatinya, sebab tanggung jawabnya ke depan berat. Ya, tapi kalau anak itu perempuan, nah seringlah dielus kepalanya, sampaikan nasibmu sama dengan ibu, hidupnya ringan. Oh, apa siapa Ustaz? Ya itu ini aja. Dari syarat masuk surga. Masuk surganya wanita itu 4. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, tutup aurat. 4, taat suami. Dan semuanya mudah ya. Mana yang susah dari 4 ini? Hah? Yang keempat susah? Enggak, itu zaman dulu tuh susah. Zaman sekarang sudah tidak. Sebab suami rata-rata ngikut istri, jadi kan aman. Makanya sekarang ini, kemarin ada penelitian, travel umroh dan haji itu rata-rata yang besar kalau pemiliknya adalah seorang ibu-ibu. Ya, ini penelitian aja ya, dan penelitian itu berdasarkan data. Begitu dilihat, oh ternyata ibu-ibu lebih mudah pendekatan kepada para ibu. Satu keluarga berencana 6 bulan lagi kita umroh ya, siap. Suami putar cari travel umroh, dapat sebelum brosur, datang setor ke istri. Istri bilang enggak, mama udah dapat, selesai. Gak tahu saya itu benar apa enggak, wallahualam saya juga nggak tahu. Benar apa enggak Bu? Hah? Benar ya? Oh, iya kan berarti benar itu penelitian.
diarahkan setelah penelitian itu ya, travelumno diarahkan untuk melakukan pendekatan, jangan kepada para suami, pendekatan kepada para istri. Sebab keputusan ada di, saya nggak tahu itu benar apa enggak, wallahu a'lam. Cuman yang jelas yaitu penelitian ilmiah. Itu kenyataan. Ya alhamdulillah. Jadi nggak ada yang susah berarti sekarang. Taat suami juga nggak susah lah. Suami apa yang disusahkan? Saya kadang-kadang ini memang sering jadi guyonan gitu. Oh gampang Ustaz, yang 3 gampang, yang 4 susah. Apa nih yang susah? Taat sama suami? Enggak. Kok kayak nggak setuju gitu sih? Saya bilang enggak. Langsung ada jeda 3 detik. Enggak ada susah. Taat sama suami enggak ada susah. Karena suami sekarang itu pada kona'an ridho. Kan nggak ada feodalisme lagi kalau sekarang. Ini beda kalau saya ceritanya 100 tahun yang lalu ya. Yang seolah suami itu adalah raja. Sekarang kan lebih pada kesetaraan gender. Tergantung suaminya ya Bu ya. Nah saya lihat suami ibu aja. Suami ibu kan kayaknya mudah ya untuk memberikan ridho ibu masuk surga, ya kan? Jadi insya Allah gampang. Suami itu kan sekarang nggak kayak zaman dulu yang ketika semua harus dihidangkan. Bahkan ketika pulang dari kerja kaki harus dicuci. Nah sekarang ada yang begitu? Iya bahkan udah nggak begitu lagi semua itu pengertian. Masih ada yang begitu? Oh ya. Dengan kondisi yang berbeda. Kalau lagi sakit jadi manja gitu ya Bu ya. Kalau ibu sakit manja nggak? Enggak. Bu ayo ngomong aja sekarang di sini. Nggak ada suami. Laki cuma 2 saya dengan beliau. 3 ya 3. 4 iya ya. Sudah suami semua di sini ya. Nggak apa-apa, kita dengarkan saja supaya kita bisa dapat pelajaran. Karena saya bingung gitu ketika ditanya, ini selalu nih ya, saya selalu tanya nih ketika hadis riwayat Ahmad yang saya sampaikan, wanita itu kalau sudah sholat 5 waktu, kalau sudah puasa Ramadan, kalau sudah tutup aurat, sudah taat pada suaminya, langsung disampaikan padanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Ya Allah, ini kenikmatan. Gak ada yang susah dari 4 ini. Langsung ada yang protes biasanya. Enggak Ustaz, yang keempat susah. Yang keempat taat pada suami. Taat pada suami susah. Nah makanya saya perlu tanya itu, kira-kira susahnya di mana taat pada suami? Kayaknya nggak ada. Lebih susah sholat khusyuk dibanding taat sama suami. Begitu sudah sholat duhur masuk ke rakaat ketiga, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga lagi mau coba khusyuk tiba-tiba pakai. Wah itu udah berubah sholat. Apalagi kalau cewek dia. Oke. Apa Bu? Susahnya taat sama suami? Ini jangan sampai hanya ikut-ikutan orang bilang susah, tapi nggak bisa menerjemah, tidak bisa mengatakan. Nggak susah kan taat suami? Iya kalau susahnya apa? Hah? Gimana Bu? Suami minta poligami, suami ada-ada aja itu. Yang ada suami itu justru udah keberatan, punya 1 aja udah susah. Karena itu yang pada nggak paham, suami-suami mayoritas, saya nggak bilang yang minoritas ya, namanya minoritas nggak mungkin kan, tapi mayoritas suami itu Bu, ya Allah punya 1 aja udah berat gitu. Mau ditambah lagi 2, 3, 4 itu mah zaman dulu. Nah kalau sekarang mau udah tahu. Jangan terlalu curiga begitu Bu, kasihan suami ya Allah. Udah luar biasa begitu dia perjuangannya masih di apa? Siapa tadi yang dilihat? Ya Allah. Yang dilihat itu tuh
presenter TV lagi nyari berita, nggak boleh. Jangan begitu. Suami itu udah nggak ada sekarang yang mau poligami. Satu aja udah berat. Ayo apalagi ya, biar saya meluruskan nih sesuatu yang salah. Hah? Sifat. Sifatnya gimana? Kata egonya tinggi, itu lelaki bu. Memang kalau lelaki itu egonya tinggi, mungkin kadang-kadang. Bu, maksudnya begini. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang komunikasi kita saja yang salah. Karena memang lelaki itu diciptakan untuk melindungi. Kalau dia tidak punya ego bahaya. Dia harus punya ego. Ya sebab dia itu kan diciptakan untuk menjadi pemimpin. Kalau dia nggak ego berarti dia pelin-pelan. Dan ibu-ibu kan paling nggak suka juga kan kalau punya suami yang pelin-pelan. Contoh, udah ego aja suami ini banyak salah. Aduh, makan apa? Kita jawab, terserah. Ya udah bakso ya, bakso. Udah tahu panas-panas begini bakso. Ya udah kalau gitu kita minum es aja. Es, bilang. Nah terus makan apa? Terserah. Gitu kan? Jadi memang kadang-kadang harus kayak gitu. Jadi ibu-ibu harus pintar kalau ngasih ke suami supaya dia menurunkan ego. Kasihlah pilihan ke suami ya, supaya dia bisa jangan langsung enggak ini pak, nah itu nanti egonya keluar. Dan ibu kalau lagi ngomongan suami jangan dikira itu tidak didengar ya bu. Oh itu kalau nasihat ibu itu adalah nasihat yang betul-betul meresap di hati. Kok nggak percaya? Ini mesti langsung bayangin suaminya masing-masing. Memang lelaki dia tidak akan pernah bisa di saat itu. Oh iya siap. Enggak begitu. Ya. Awalnya enggak, tapi nanti di perjalanan menuju kantornya dia akan berpikir benar juga kata istri saya. Begitu. Kasih waktu dia berpikir, enggak harus di saat itu dijalankan. Udah biarin aja. Sembarangan nih naruh baju. Jangan diponis bu. Itu kalau diponis beban buat dia. Apa ini udah diomongin tiap hari jangan naruh tempat. Itu kan ada tempatnya. Itu dia langsung merasa terponis bu. Pikiran dia memang cuma naruh begitu aja apa susahnya sih. Kan jadi istri juga tugasnya melayani. Itu yang ada di hatinya. Walau tidak berani diucapkan. Sebab kalau diucapkan akan terjadi perang dunia kedua. Piring di sana. Nih, omong begini pada melek semua. Sebab kasih apa? Kira-kira mana yang bagus? Kalau baju ditaruh di tempat sembarangan atau baju ditaruh di tempatnya. Begitu cara ngomong. Jangan langsung difonis. Pak, ini udah 32 tahun kita menikah. Udah. Oh iya pak, bagus ditaruh di tempatnya. Kira-kira yang diribu surga, suami yang meletakkan sendiri atau oh iya pak, cepet. Kita kan bahas istri, jangan bahas suami. Kan sudah lanjut. Kita selesaikan nanti slide-slide berikutnya. Jadi dia punya 4 jaga bu, 4. Sholat, puasa, tutup aurat, taat suami. Taat suami. Dan taat suami ini tidak usah didefinisikan yang berat-berat yang besar-besar. Taat suami ini mudah. Taat suami mudah, insya Allah. Nanti tinggalkan suami ditanyain kan. Kira-kira gimana engkau sebagai suaminya ridho terhadap istrimu? Tinggal diapain tadi? Apa? Terus ibu-ibu masuk dulu, suami nanti dulu. Masih di belakang. Apalagi kalau dia punya anak perempuan, aduh berat kan dia. Sebab kalau ibu ini banyak yang membantu nanti. Suami membantu, ayah membantu. Sebab ayah ibu-ibu akan juga ditanyakan terhadap apa yang ada pada ibu.
Jadi ibu berdiri itu banyak yang siap membantu. Sedangkan laki-laki sendiri. Makanya jangan dipersulit hidup mereka, sebab mereka sudah sulit. Ini pesan WA dari para suami. Ya, baik, yang slide ketiga. Nah, sekarang kita ke Al-Quran lagi. Buka Az-Zumar ayat 10. Saya dikasih waktu sebenarnya cuma sampai jam 10 untuk materi. Setelah itu tanya jawab. Saya minta satu lagi lah ya, baru setelah itu tanya jawab. Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Dan yang dimaksud pahala tanpa batas itu adalah surga. Ibu, mohon maaf, pernah nggak dalam hidup menuntut ibu untuk sabar? Sering, baik. Maka di situ ibu paling sering dipanggil surga, dinanti surga, dirindu surga. Manusia yang pernah hadir dalam kehidupan ibu-ibu yang paling banyak menuntut ibu sabar siapa? Balik lagi. Yang menuntut ibu harus sabar siapa? Suami. Berarti yang banyak memberikan ibu surga siapa? Suami. Bukan kata saya bu, kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Jadi ibu pernah bermuamalah dengan orang tua, pernah bermuamalah dengan anak, pernah bermuamalah dengan teman, dengan tetangga, dengan suami, dengan. Coba lihat, yang paling bikin ibu banyak harus sabar siapa? Maka itulah yang paling banyak memberikan kesempatan ibu masuk surga. Itu rumusnya begitu rumusnya. Jangan salah. Jadi kadang-kadang orang berbuat baik kepada seseorang yang tidak banyak memberikan kesempatan surga. Berbuat baik pada temannya, padahal temannya kasih surga paling ya apa kasih? Saya punya teman dekat, sahabat, kasih surga ke saya apa? Ngajak pengajian, oke, ngajak pengajian itu bisa kasih surga. Apa lagi? Tapi kalau udah berbicara pasangan hidup, entah suami ke istri, istri ke suami, jawabannya sama bu. Kalau ini saya tanya ke suami, coba bapak-bapak bayangkan Pak, bayangkan orang tua, bayangkan anak, bayangkan kerjaan, bayangkan siapa yang paling banyak untuk bisa bikin bapak harus banyak sabar? Jawabannya sama, istri. Sama ternyata jawabannya. Bahkan ada seorang suami itu ketika di kantor dikasih beban kerja yang begitu berat, semuanya pada gemeteran lihat itu, wajahnya pucat. Ada seorang suami mengeluarkan handphonenya dan dia buka galeri foto, dilihat wajah istrinya langsung tersenyum. Teman-temannya ini kok bisa senyum, dia bilang lihatnya apa? Ditunjukin, siapa itu? Istri saya. Ya Allah, hebatnya tuh istri, bisa membuatmu tersenyum di kala lagi dalam kondisi sulit. Sebab kata dia, tidak ada dalam hidup beban yang lebih berat dari istri saya. Jadi begitu melihat ini, semua beban jadi kecil. Termasuk beban kerja yang kecil. Jadi saya langsung bisa tersenyum. Sama. Tapi itu sebenarnya pujian juga. Sebab akhirnya dia akui bahwa yang paling memungkinkan dia masuk ke dalam surga ya istri. Jadi kadang-kadang kita tidak paham. Az-Zumar ayat 10 ini kita tidak paham. Az-Zumar ayat 10 ini bukan perintah sabar. Bukan cuma sekedar itu, ngeliatnya jangan cuma berarti orang kalau sabar pahalanya gede. Bukan cuma itu. Kita diminta untuk melihat dalam hidup ini berapa banyak manusia yang membuat kita harus sabar. Dan siapa di antara mereka yang paling harus membuat kita ini ya Allah sampai nangis hanya sekedar untuk membuat kita sabar. Itulah dia yang membuat kita masuk ke dalam surga. Ada orang tanya ke saya, Ustaz,
materi apa yang kemarin dulu. Tapi intinya pertanyaannya begini, Ustaz, bagaimana kalau saya difitnah orang? Oh, materi memaafkan. Bagaimana saya kalau difitnah orang? Apakah saya harus memaafkan? Padahal difitnah itu sakitnya luar biasa. Nah, pertanyaan itu menggebu. Berharap saya menyampaikan jawaban, tidak usah dimaafkan. Saya tidak jawab, tapi saya hanya sampaikan begini. Bu, kalau ibu nanti di yaumul hisab, di saat kita menanti surga, neraka kita paling nggak tahu mau dikasih apa tuh oleh Allah. Mikirin sholat kita, ya Allah, sholat kita pas-pasan. Mikirin puasa kita, aduh, puasanya juga nggak layak untuk bisa memasukkan ke dalam surga. Oh, pokoknya semua kita lemes. Tiba-tiba dipanggil nama kita, Ibu Fulana. Tiba-tiba terang, Anda surga. Oh, seremnya luar biasa. Terus ibu penasaran, kira-kira yang bisa bikin saya masuk surga? Kita tanya, ya Rob, apa yang bisa bikin saya masuk surga? Sholat saya pas-pasan, puasa saya ala kadarnya, zakat saya juga di ambang batas. Apa yang bisa bikin masuk surga? Dijawab, memang benar, semuanya nggak ada tuh kalau dari sholat, zakat, puasa, semuanya cuma pas-pasan. Nggak ada yang bisa bikin kamu masuk surga. Tapi kamu pernah dulu ada hambaku yang datang memfitnahmu dan kamu sabar. Sabar itu karena fitnah itu yang bisa membuatmu masuk surga. Gimana rasanya? Oh. Pas lagi jalan masuk surga, ketemu sama orang yang fitnah kita di jalan, papasan. Kira-kira apa yang mau ibu ucapkan? Saya tanya, apa yang mau ibu ucapkan? Akankah ibu menghujat dia? Oh, betul, terima kasih untuk kamu sudah fitnah saya. Cuman kurang tajam, coba lebih lagi. Saya nggak kelamaan nunggu di sini, udah dipanggil itu. Jadi kita melihatnya itu dengan kacamata yang lain, bukan dengan kacamata. Banyak orang itu yang Allah kirim dalam kehidupan kita, membuat kita harus lebih banyak sabar. Tapi sebenarnya kalau dilihat, bukan saya ngomong ya, ini Az-Zumar ayat 10. Tapi sebenarnya mereka diutus oleh Allah untuk mempercepat kita masuk ke dalam surga. Sebab Allah paling tahu tentang kualitas ibadah kita ini, paling tahu. Sholat kadang-kadang udah rakaat kedua udah mikir yang lain. Kehabisan gak ya? Kayaknya diskon belum habis. Puasa baru adzan asar sudah seperti orang sakaratul maut. Melihat tumpukan karet dikira mie goreng. Baca Quran udah lemes. Sholat tahajud kalau pas tarawih aja, kalau enggak ya enggak. Sedekah kadang-kadang yang dimasukin juga enggak seberapa dari harta yang dimiliki. Tapi ada dari sabar, hidupnya itu susah terus. Ada orang yang, Allah kenapa ya saya ujian kok gak berhenti-berhenti. Jangan gitu ngomongnya. Ya Allah kenapa engkau selalu bukakan pintu surga untukku. Begitu. Jadi nanti begitu suami pulang langsung sambut, wahai surgaku. Kok bisa begitu Pak? Sebab engkau lah manusia yang paling harus aku sabarkan. Surga, begitu surga. Mau bagaimana lagi? Ya, kalau memang begitu ya surga. Pintu yang tercepat masuk ke dalam surga dalam surah Az-Zumar ayat 10, sabar. Maka mereka-mereka yang harus membuat ibu bersabar, itulah dia surga. Ngurus anak susahnya, bukan main. Ada begitunya tuh, berarti Allah lagi dekatkan surga ke kita. Gitu ya ibu-ibu ya, waktunya yang sudah habis. Masih ada sisa 14 slide. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustaz atas ilmunya pada pagi ini. Untuk sesi pertanyaan, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, mungkin di luar tema juga boleh, atau tentang komunikasi suami dan istri boleh, atau tentang hubungan ibu dan anak boleh.
Silakan Ibu. Ya, silakan ada yang bertanya. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana kita mengetahui suami kita ridho atau tidak terhadap rumah tangga yang sudah kita jalani? Untuk pribadi saya, sedangkan kita rumah tangga tidak selamanya mulus, pasti ada rasa kesal, kecewa dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pribadi saya, ketika lagi ada masalah, saya selalu mengatakan, ya Allah, saya kecewa dengan suami, tapi semua ini atas izin-Mu, saya ridho, saya ikhlas terhadap suami. Saya insya Allah saya selalu mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui bagaimana suami itu ridho terhadap kita atau tidak? Sedangkan kita kadang perempuan mau minta maaf aja juga ya rada-rada gengsi Pak Ustaz gitu. Tapi dengan sendirinya suami itu tipe yang dia kalau marah ya sudah, tidak mendendam atau terkadang seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, begitu saja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita tahu suami kita ridho atau tidak? Gampang, tanya. Pak, ridho nggak? Kalau dijawab ridho, apa? Nah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita melihatnya dia itu satu. Tapi di dalam hatinya kayaknya nggak ridho Ustaz. Tanya lagi. Tapi Papa di dalam hati ridho. Malah yang di luar dan di dalam sama Papa ridho. Ya gini Bu. Itu secara simpelnya ya, untuk mengetahui kan begitu. Mau bagaimana lagi kan sama. Kalau di pengadilan memang mau bagaimana kita mau mengetahui tentang sesuatu kan harus ditanya. Hakim akan bertanya kepada orang itu, bagaimana? Dia akan jawab dan jawaban itu yang dipakai. Itu simpel. Tapi begini, hidup ini kan nggak flat, gitu. Naik turun. Kadang suami semek ridho dengan kita. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak. Jumat, Sabtu ridho. Nanti berikutnya enggak kan fluktuatif kan begitu terus nggak apa-apa. Yang penting satu yang harus ada nih, yang harus ada. Jangan pernah ada niatan di hati kita bikin suami nggak ridho, jangan. Itu aja dulu satu. Ya. Jangan disengaja tuh. Memang saya niatkan dalam hidup saya ingin membuat suami saya tidak ridho, maka itu salah. Itu ya. Jadi jangan pernah ada niatan di hati kita untuk membuat suami tidak ridho. Yang kedua, berusahalah semampunya untuk membuat dia ridho. Ya, kita bukan malaikat, kita juga tidak sempurna. Pasti akan ada capeknya, lelahnya, letihnya, sulitnya. Ya. Tetapi kita berusaha. Ada usaha dari kita. Karena apa? Itu yang akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Gak bisa juga dikatakan ketika suami kamu ridho nggak? Enggak. Mungkin dia akan ucap begitu di hadapan Allah. Tapi Allah kan zat yang maha adil, yang akan melihat semua. Yang akan dibuka filenya adalah file kita sebagai istri. Bagaimana kita bawa duluan, bagaimana kita begini, bagaimana. Oh, itu semua kan. Nanti Allah yang akan mengatakan manusia macam apa engkau? Ya. Dengan istri seperti ini kau masih tidak ridho. Wah, itu jadi hujah. Cuman masalahnya kalau kita punya, nah masalahnya kita juga enggak. Nah itu yang repot. Maka kita yang penting lakukan sesuatu yang terbaik, yang bisa kita lakukan. Enggak apa-apa, yang bisa kita lakukan, enggak usah memperberat diri, enggak juga. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti Bu, di saat sakaratul maut kalau ibu duluan. Di saat sakaratul maut kalau ibu duluan. Kan biasanya suami ini ketika istrinya mau meninggal dunia sedih. Iya kan? Kok nggak pada jam semua?
Dalam gambaran gitu. Kira-kira kalau kita meninggal dunia, suami sedih nggak? Saya sudah yakin sebenarnya kan itulah yang dia harapkan. Astagfirullah. Enggak lah ya. Ini kayaknya perlu ada pengajian keluarga aja ya. Penting ini. Kayaknya harus ada tuh barang pelatihan 1 hari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya di hari libur gitu Bu diagendakan gitu ya. Ini suami istri hadir. Ya, ntar gimana caranya lah, gimana suaminya juga hadir juga gitu. Ini kayaknya penting ini. Walaupun suami juga pengajian juga, cuman kan kalau di matching kan karena ya alhamdulillah kalau dipisah begini ada positifnya walau ada negatifnya. Positifnya semua keluar. Kalau digabung negatifnya jadi. Saya kalau melihat gitu kan ada, walaupun saya belum pernah, cuman kalau melihat ada orang pengajian suami istri, lagi ada muhasabah tuh sampai nangis. Hanya di videoin yang begitu ya, waduh nangis tuh, kuat berapa lama itu? Yakin sampai parkiran cuma mau makan siang di mana aja berantem lagi. Sebenarnya nggak apa-apa lah. Setidaknya ada momen yang bisa pernah menangis bersama. Nggak tahu kenapa menangisnya, mungkin mereka menangis saling menyesali kenapa dapat dia. Atau kenapa sadarnya belakangan juga nggak tahu. Jadi nanti Bu di saat sakaratul maut, coba Ibu pegang tangan suami. Beraktiflah dengan nanti kalau udah sakaratul maut udah pasti Bu aktif kita itu memelas Bu. Nah, mungkin kita pelotot sakaratul maut ya. Saya udah sering nemenin orang sakaratul maut itu pasti. Sambil aja kita bilang Papa dengan panggilan yang paling besar lah yang pernah dipanggil, maafkan segala kesalahan Mama. Itu nanti insya Allah lah suami akan mengatakan aku maafkan. Gitu loh. Itu momen yang sangat kita nanti dia maafkan. Ridhoi Mama ya Pak. Iya Papa itu. Setelah ini kalau Papa mau nikah lagi silahkan. Ternyata gak jadi meninggal. Sabut lagi. Nah ternyata tertolong. Dia gak jadi meninggal. Apa terjaga episode dan itu tapi momen Bu, ini guyon ya, tapi ini penting. Ini guyon tapi ini penting. Nanti saat di momen itu ya, minta maaf ya. Sama saya juga kalau lagi bilang begitu sama suami saya bilang begitu juga. Saat sakaratul maut nanti minta maaf kepada istri. Waduh Ustaz banyak ini yang diminta maafin. Ya global aja karena waktunya gak cukup. Sakaratul maut singkat. Sama saya bilang tadi begitu, takut kita rincikan ternyata suami istri sudah begitu, kita ternyata gak jadi sakaratul maut. Itu panjang ceritanya global. Insya Allah 3 ini menjadi senjata kita. Apa tadi? 1, jangan pernah punya niat bikin suami gak ribet. Yang kedua, usahakan semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang Allah tidak akan membebani kita. Saya punya istri yang tidak bisa makan kambing dan saya suka banget dengan kambing. Ya dia juga tidak membebani diri, pokoknya saya cuma orang tutup mau, nggak juga begitu. Lagi mau makan sate, mau, udah selesai, dikira mau dimasakin, ya kalau gitu sebentar, go food. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, karena tidak dibebani dengan apa ya, sebisanya kita. Lalu yang ketiga nanti di saat sakaratul maut. Ingat di momen itu, makanya diingat-ingat di sakaratul maut belum ya, sakaratul maut belum ya. Nah kalau udah mau sakaratul maut, sampaikan permintaan maaf kita. Ya, sampaikan permintaan maaf.
30 nggak apa-apa? Boleh, baik. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, walaupun tidak dari awal, tapi memang intinya nomor 4 yang mau saya tanya. Nomor 4 yang mana, Bu? Taat, Ustaz. Oh, siap. Bicara tentang pernikahan, walaupun sudah belasan tahun, betul adanya bukan berarti adaptasi itu selesai. Iya. Kalimat taat ini beban buat istri. Iya. Tapi ketika bicara sama suami, beban buat suami. Beda lagi. Iya. Yang mau saya tanyakan gini, terlepas bahwa jodoh itu sudah Allah takdirkan, nggak akan terjadi ijab kabul kalau Allah bilang enggak. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak tuh gelombang-gelombang kehidupan. Dari yang sebelum punya momongan beda lagi terus menerus seperti itu. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya begini, bagaimana cara terbaik kita berdamai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan, yang terkadang mau abrik banget tuh perasaannya. Pulang dari ngaji Ustaz, niatnya mau minta maaf, nyampe rumah ngeliat begitu lagi, Allah. Kenapa makhluknya begini? Kok bisa sih? Dulu aku salah istiqoroh nggak sih? Iya. Karena itu masih ada. Karena memang ujian itu memang nggak akan pernah berhenti kan bisa. Iya. Satu saja yang saya yakin bahwa memang kerjaan dasim itu nggak akan selesai sampai kami berpisah. Iya. Itu target tertinggi mereka. Itu kalau pas sadar. Iya. Kalau pas dasimnya kuat, itu nahan intonasi suara aja nggak ngapa Ustaz. Jadi memang yang saya tanyakan, cara terbaik untuk berdamai dengan takdir yang memang sudah Allah tetapkan dan meyakinkan bahwa itu yang terbaik dan yakin bahwa Allah selalu mendengarkan apa yang kita panjatkan. Begitu. Terima kasih. Masya Allah. Memang ya berat ya. Jadi istri jadi ibu itu berat ya. Jadi kalau umpama ada begini, sebelum saya jawab, ada bilang begini, wahai muslimah, jadilah wanita yang tidak hanya dicintai manusia, tapi dirindukan surga. Yang ketika suaminya lelah, ia menenangkan. Yang ketika anaknya salah, ia membimbing dengan sabar. Yang ketika hatinya gundah, ia sujud lebih lama. Karena wanita seperti inilah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Kata-katanya bagus ya, tapi berat. Suami lelaki tak suruh menangis. Anak sabar, anak salah kita yang suruh bersabar, mendidik. Kita capek gundah, kita yang disuruh lama-lama sujud. Tapi sebenarnya yang terpenting dari kita itu adalah mengubah cara pandang. Nabi bukan tidak pernah dalam keluarga, apalagi kalau nanti, tapi ini materi lain ya, nggak bisa saya sampaikan di sini, harus diundang. Rumah tangga Rasulullah saat diterpa badai. Itu nanti kalau udah selesai 17 slide-nya, aku bisa pindah ke situ, jangan buru-buru. Itu Nabi bukan tidak pernah keluarga Rasulullah itu bukan keluarga yang Masya Allah, jangan lihat namanya aja Bu, sakinah. Sakinah itu orang mengartikan banyak yang salah kaprah. Sakinah diartikan, sakinah itu artinya damai, tentram. Salah. Sakinah itu adalah kepandaian memanage di saat badai, di saat susah, di saat berat. Itu sakinah gitu. Bukan sakinah itu yang tenang, keluarga yang damai, diem. Pagi-pagi apa kabar Pak? Baik Pak. Siang, selamat siang Pak. Siang Pak. Bukan itu sakinah. Sakinah ada yang ketika pagi-pagi begitu bangun dan melotot, Papa, ini benih sakinah mau tumbuh. Iya, benih sakinah mau tumbuh. Sakinah itu di saat terjadi prahara,
mereka yang ada di dalamnya mampu melaluinya, memanagenya, mengaturnya, tumbuh menjadi cinta. Itu dia sakinah. Ya. Bukan sakinah itu udah pokoknya senyum aja. Enggak, sakinah itu diawali dari prahara. Sakinah itu dari bahasa Arab. Hurufnya 3 dasarnya, sin, kaf, nun. Tidak ada dari sin dan kaf nun ini kecuali untuk sesuatu yang mengerikan. Sikin itu artinya pisau. Sikin, pisau. Sukun, non sukun apa? Mati, pisau, mati. Udah bahasa. Tiba-tiba timbul sakinah. Jadi timbul segala sakinah itu dari hal yang mengerikan. Pisau, mati, ya. Terus apa lagi? Suknun. Suknun itu artinya stroke, nggak bisa gerak, stuck. Ya. Semua dari hal-hal yang begitu. Tapi karena Allah ijabahkan rahmat yang ada pada manusia sehingga tumbuh sakinah. Makanya yang dipersatukan oleh Allah ini adalah dua makhluk yang mustahil bersatu. Sebab terlalu banyak perbedaannya, lelaki dan wanita. Ya. Oh, ini susah sekali, semuanya serba berbeda. Laki-laki jumlah kata per hari hanya 5.000, wanita 15.000. Itu sudah beda, Bu. Dan laki-laki paling susah mendengarkan, wanita ingin didengarkan. Kalau dia tidak punya alat untuk menjadikan kesakinahan, membara itu rumah tangga. Tapi kalau dia punya alatnya, santai. Begitu suami pulang, istri kan, suami lagi nggak mau mendengarkan itu. Tapi kalau mindsetnya dirubah, oh, istriku sedang menghabiskan kuota, aman. Nanti suami kita udah panjang, Bu, dia orang, ya, cuman begitu aja. Istri nggak terlalu terpantik untuk emosi. Udah ngomong banyak-banyak cuman gagu gitu. Sebab apa? Dia tahu suamiku di kantor sudah habis kuotanya. Pertemuan antara yang lebih kuota dengan kurang kuota. Kadang-kadang kita masih ngomong panjang, suami udah ngomong. Memang luar biasa. Tidak ada ya ketenangan yang melebihi kata-kata sang istri. Sebab di situ akhirnya dia bisa timbul. Oh, itu aja yang dirubah, Bu. Ini pulang nih, kita nih pulang. Udah pengen, ya Allah, alhamdulillah hatiku sudah lunak, kau sudah beri petunjuk, aku akan minta maaf. Begitu udah siap, buka, astagfirullah, ada aja gitu ya. Gak apa-apa, ya. Kita berubah cara berpikir kita. Nabi pernah lagi kumpul, Bu. Itu kalau baca rumah tangga Nabi, kayaknya ada satu kitab yang sudah diterjemahkan itu tentang rumah tangga Rasul. Tapi saya lupa judulnya, nanti saya WA. Itu kan bahasnya, ya Allah, ini manusia, istri Nabi itu betul-betul manusia semuanya, manusia. Jadi mirip dengan ibu-ibu model zaman sekarang lah, secara tidak langsung, secara fitrah manusia ya. Ada kadang cerewetnya, ada kadang protesnya, ada kadang cemburunya, ada kadang curiganya, bahkan ada yang lebih ekstrim. Sahabat lagi datang ke rumah, tiba-tiba piring pecah, plong-plong. Coba gengsi sebagai Nabi di mana? Rumah Nabi kecil kan? Tapi Nabi langsung senyum. Para sahabat udah mulai enakan colek-colek. Apa kata Nabi? Nih, ibunda kalian lagi begitu cinta denganku. Wah, gitu ya. Itu kan Nabi, Ustaz. Suami saya bukan Nabi. Nah, Nabi juga cuma di situ. Berhentinya nanti ke dalam lain ceritanya. Lain, bukan terus urusan begitu. Jadi ada momen manusia itu ya manusia, jadilah manusia ya karena kita memang manusia. Tapi bukan berarti manusia itu tidak dibekali sesuatu yang bisa membuat hidupnya tetap eksis atau rumah tangganya tetap ada. Ibu-ibu lah yang sudah pakarnya. Ya. Kenapa? Kalau ditanya sekarang apa kuncinya? Kok masih tetap ada itu rumah tangga? Padahal kalau mau dicari 1000 alasan lebih. Kayaknya bukan 1000 loh. Saya pernah ada pelatihan keluarga sakinah mawaddah warahmah 2 hari. Di antara pelatihan itu ada pertanyaan, saya bagi kertas. Nah ya, suami istri saling lawan arah, beradu punggung. Kasih.
Terus saya bilang, kertas pertama tulis segala kekurangan pasanganmu. Tidak usah ditulis nama, rahasia. Tulis pas apa kurang, semua kan. Kurang kertas susah, nggak kasih lagi. Ya cukup, ya. Sekarang kertas berikutnya siap. Tulis kelebihan, mikir dong. Ditulis, tapi nggak ada yang tambah kertas, nggak ada. Dan itu harus ada jeda dulu lama kelebihan dia seperti itu. Akhirnya nulis. Tapi kalau keburukannya baru dengan keburu udah nulis. Saya sih nggak menyalahkan, tapi itu manusia. Manusia itu dia harus eksis, sehingga yang ada di mata terkadang yang buruk. Contohnya, ibu punya tetangga baru naik jabatan, rumahnya baru jadi, mobilnya baru beli 7. Lewat depan ibu lagi nyapu depan rumah, dia nggak negur, bablas. Kira-kira yang ada di pikiran ibu apa? Nah itu sombongnya pakai shot, sombong. Mentang jabatan baru, rumah baru, mobil baru, sombong. Terus nggak lama dari itu langsung mendengar suara gubrak gitu, dia nabrak pagar orang. Kira-kira kita punya apa? Ngeri. Makanya Imam Ghazali itu melihat tingkah laku manusia itu sehingga sampai harus membagi naluri manusia. Waduh, udah lewat nih, udah. Jadi begitu ya cara pandangnya saja itu. Kita lihat sekarang cara pandangnya, bagaimana cara pandang yang membuat kita mendapatkan ridho Allah adalah perkara kita harus sabar, nggak apa-apa. Balik ke Az-Zumar ayat 10. Bahwa sabar kita yang akan membawa kita ke surga. Gitu ya biar nanti insya Allah tunggulah momennya di mana kita. Oh, saya tanggal 10 Januari Bu. Nah ini cocok buat ibu-ibu yang model seperti ini. Model, kan? Mulai suruh-suruhan kan? Model ibu-ibu soleha seperti ini. Ya, makin kelihatan sifat manusia. Ini baru baca, alhamdulillah saya nggak kebayang baru 2 hari. Tanggal 10 Januari catat dulu, tanggal 10 Januari 2026 jam 9 pagi di Double Tree Hotel Bintaro. Nggak apa-apa jauh dikit, tapi materinya penting. Di kala langit menyembuhkan luka. Iya, cocok banget ini, cocok. Di kala langit menyembuhkan luka. Tanggal 10 Januari. Gimana cara daftarnya? Nanti saya rencana kesini mau kerjasama media partner dengan pengajian kita. Nah, nanti biar ibu-ibu lambang pengajiannya saya tempel di backdrop. Wah, gitu kan. Ya. Jam 9 pagi sampai jam 11 saja. 2 jam aja. Wah, tapi bawa tisu ya. Sebab segala dosa akan kita keluarkan lewat air mata. Materinya judulnya udah ya, di kala langit menyembuhkan luka. Itu mendekati Isra Mi'raj. Memang Madarif Institute selalu mendekati momen-momen perayaan kita mau mencoba menghadirkan sesuatu yang dengan momen itu menjadi solusi hidup. Nah, yang Isra Mi'raj ini kan kita tahu ya, Isra Mi'raj itu Bu, Nabi diangkat ke langit di saat puncak kesedihan luar biasa dalam hidup. Dan ternyata dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah kasih obat-obat luka itu. Nah, oleh sebab itu nanti materinya dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti di situ akan ada tayangan film berdurasi kurang lebih 15 atau 17 menit, membawa kita seolah mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Itu yang saya aja itu kalau membayangkannya itu sudah mau meneteskan air mata, padahal mau dibuat. Itulah kurang lebih ya. Nah, nanti catat dulu 10 Januari 2026 hari Sabtu jam 9 pagi
Double Tree Hotel Bintaro. Enak itu karena di bawahnya B Exchange Mall. Dan saya dapat kala itu lagi diskon besar-besaran. Nanti saya dengan pengurus ya Bu ya. Nah, nanti mungkin saya kasih flyernya dan saya kasih daftarnya gampang sebab daftarnya lewat website. Klik aja, klik. Seat terbatas. Tahun kemarin kita ada 700 seat habis dalam waktu 3 pekan. Padahal ini sudah dibuka, selain ini sudah dibuka untuk seatnya, mudah-mudahan nanti. Saya memberikan kalau seatnya ternyata habis khusus buat ibu-ibu sini, saya minta tambah kursi. Kursi plastik atau lesehan untuk ibu saya. Sebab ini banyak penting untuk ibu. Ya. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Ustaz ya. Udah 2 jam yang lebih ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan Ustaz. Insya Allah nanti kalau ada pelayan-pelayan atau pimpinan dari Ustaz, insya Allah saya kirim ke majelis taklim JIS untuk disebarkan. Jazakallahu khairan ibu-ibu salehah, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan insya Allah akan ada bulan depan insya Allah kajian kembali dengan Ustaz berbeda punya insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk Ustaz mungkin bisa ditutup dengan doa. Kita doa ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita menjadi wanita-wanita yang diri di surga, dan semua apa yang ada di sekitar kita ini kita mampu untuk bisa menyikapinya dengan baik, menyikapinya dengan iman, sehingga mendatangkan keridhaan dari Allah dan membuat kita sadar yang terpenting dalam hidup ini adalah ridhonya, yang terpenting dalam hidup ini adalah surganya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita tutup pengajian kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Kami dari panitia mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.